Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasa Fakila dengan NIM 1125105119. Nah, jadi saya membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah berpikir kritis dengan tema konflik dalam tim kerja. Jadi, penjelasan singkat kasusnya itu, dalam sebuah perusahaan ini terdapat tim yang bertugas menyelesaikan proyek dalam waktu 1 bulan nih. Nah, namun pembagian tugasnya ini tuh tidak jelas, sehingga beberapa anggota ini tuh merasa bekerja lebih banyak dibanding anggota-anggota lainnya. Nah, kurangnya komunikasi juga menyebabkan kesalahpahaman, saling menyalahkan, dan target proyek ini tuh terlambat diselesaikan nih. Nah, jadi identifikasi masalah utamanya itu, gejala-gejalanya itu yang pertama itu ada terjadi perselisihan antar anggota tim. Nah, yang kedua itu komunikasinya itu tidak berjalan dengan baik, proyeknya itu terlambat selesai, sehingga semangat kerjanya ini tuh menurun. Jadi akar penyebabnya itu ada pembagian tugas yang tidak jelas, kurangnya komunikasi dan koordinasi, tidak ada evaluasi rutin dari pimpinan-pimpinannya. Nah, perbedaan karakter dan cara kerja dari setiap anggotanya juga. Nah, selanjutnya itu ada analisis pihak yang terlibat. Nah, yang pertama itu ada anggota tim. Anggota tim ini tuh ingin pekerjaannya itu terbagi secara adil. Yang kedua ini tuh ada ketua tim. Ketua tim ini tuh bertanggung jawab mengatur pekerjaan dan menjaga kerjasama. Yang ketiga itu ada manajer perusahaan. Nah, manajer perusahaan ini tuh menginginkan proyeknya ini tuh selesai dengan tepat, dengan waktu yang maksimal, dan dengan hasil yang terbaik. Nah, yang keempat ini tuh ada perusahaan. Perusahaan ini tuh ingin produksinya ini tuh tetap tinggi dan konfliknya itu segera diselesaikan. Selanjutnya ini tuh ada identifikasi bias atau logical fancy. Yang pertama itu ada generalisasi terburu-buru. Jadi tuh menganggap satu anggotanya itu malas karena terlambat sekali. Yang kedua ini ada menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain itu kayak jadinya menyalahkan satu orang itu tanpa melihat penyebab sebenarnya. Yang ketiga itu ada konfirmasi bias. Jadi hanya mencari bukti yang mendukung pendapatnya sendiri dan mengabaikan fakta-fakta lainnya. Nah, selanjutnya itu ada alternatif solusi dan solusi terbaiknya nih. Alternatif solusinya salah satunya itu mengadakan rapat untuk membahas masalah, membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing, meningkatkan komunikasi melalui evaluasi rutin, dan melakukan mediasi dengan atasan-atasannya. Nah, jadi solusi terbaiknya ini tuh mengadakan rapat, evaluasi, dan memperjelas pembagian tugasnya serta tanggung jawab setiap anggota. Nah, jadi cara ini tuh dapat mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan komunikasi, dan membuat pekerjaan ini tuh lebih efektif. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil ini tuh, komunikasi yang baik itu tuh dapat sangat penting dalam bekerja sama dengan tim. Nah, yang kedua itu ada konflik yang harus bisa diselesaikan berdasarkan fakta, jadi bukan berdasarkan emosi. Yang ketiga itu ada berpikir kritis, membantu menemukan akar masalah sebelum mengambil keputusannya. Yang keempat ini tuh ada kerjasama dan saling menghargai, akan meningkatkan kerja sama dalam tim. Nah, jadi konflik dalam tim kerja ini tuh merupakan hal yang wajar, tetapi dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik, pembagian tugas yang jelas, dan keputusan yang didasarkan pada fakta-fakta. Dengan berpikir kritis, konflik ini tuh dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki kerjasama dan meningkatkan kinerja dalam tim. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.